Memilih UHAMKA ya, mungkin sebetulnya alasannya standar aja sih ya, sama dengan para mahasiswa yang lainnya. Ketika kita mencari kampus, pasti yang pertama kita cari adalah akreditasinya dulu. Kita lihat kampus itu akreditasinya apa dulu nih. Oh, ternyata UHAMKA ini akreditasinya sudah A. Lalu itu universitas swasta yang menyediakan jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu hanya ada di UHAMKA. UHAMKA itu kan letaknya atau lokasinya itu di Jakarta. Jadi sebetulnya jika kita pergi ke kota besar, akses informasi itu lebih cepat. Punya untuk job gitu kan. Linknya, terus informasinya itu tentang beasiswa itu lebih cepat dibandingkan kita di kampus lainnya gitu. Itu kan Universitas Muhammadiyah ya. Nah, pengalaman kemarin pengajarnya itu oleh Dr. Abdul Muti pada mata kuliah tentang kemuhammadiyahan. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya di kota-kota besar ya, karena kan kalau Jakarta itu kan pusat ya, atau daerah ibu kota di mana kan banyak sekali di sana tokoh-tokoh Indonesia yang memang mereka juga berprofesi sebagai dosen dan pasti ikut mengajar juga di beberapa kampus yang ada di Jabodetabek. Oke, pendaftaran ya. Begitu daftar, ngisi formulir dulu. Nah, setelah ngisi formulir, biasanya apa ya? Kalau misalnya kita ditanya jurusan pendaftaran, apa? belum, kita bayar dulu. Oh, bayar dulu. Ada biaya pendaftaran ya. Sekitar 150. Ada lah ya, 150 apa lebih, sekitar 200 ada kayaknya. Terus setelah itu karena saya tuh kan dari luar kota ya. Nah, jadi ketika daftar langsung ada seleksi juga. Nah, memang mereka pihak UHAMKA-nya bertanya, seleksinya mau hari ini atau mau nanti gitu kan. Ya, daripada bolak-balik kan, mendingan hari itu juga gitu kan. Ya, makanya ketika mendaftar, kalau misalkan memang dari luar kota, mendingan siapkan fisik karena langsung tes gitu. Tesnya standar aja dengan kampus yang lain ya, ada TPA, ada tes bahasa Inggris juga. Terus gitu. Itu pemilihan jurusannya kapan? Pemilihan jurusan itu ya pada saat pendaftaran. Pendaftaran kan sudah ada kolom mau jurusan apa yang diambil. Kita isi. Kelasnya maksudnya. Kalau kan aku dulu kalau daftar itu mau pilihan pertama apa, pilihan kedua apa gitu. Itu satu pilihan aja. Saya lupa ya. Kayaknya cuma satu pilihan deh. Satu pilihan. Pasti itu. Iya, pasti. Karena tujuannya memang sudah pendidikan bahasa Inggris ya. Dulu itu cuma satu. Kayaknya memang yang diisi satu sih. Oke. Pas kalau di UHAMKA itu kita ada kelas A dan kelas B. Nah, itu bedanya di jadwal untuk kuliah saja sih. Kalau misalnya kamu pilih kelas A, misalkan, itu jadwal kuliahnya weekend ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu. Terus kalau misalnya untuk kelas B, itu dari Senin sampai dengan hari Rabu. Gitu. TOEFL itu sangat diperlukan ya. Namun pada saat pendaftaran kita juga kan sudah ada tes bahasa Inggris, jadi pada saat pendaftaran kita belum terlalu diperlukan untuk TOEFL itu. Nggak wajib. Nggak terlalu wajib, tapi nanti di akhir pada saat mau sidang itu kita harus sudah ada sertifikat TOEFL. Minimal berapa? Untuk pendidikan bahasa Inggris minimal 550. Standar ya? Ya, standar. Kalau daftar Surat rekomendasi ada dari dosen. dari dosen. Berapa buah? 2. Oh, 2. Kalau misalnya sudah diterima, yang kita siapkan adalah uang bangunan, mungkin ya, apa ya disebutnya, saya lupa lagi, sekitar 6.500.000 pada waktu zaman saya ya. Lalu uang semester pertama. Namun kalau uang bangunan itu bisa dicicil kalau tidak salah selama 3 semester. Gitu. Kita dapat standar ya, alma mater, kartu mahasiswa, udah. Terus kalau Dep ambilnya kelas A ya?
Ya, kelas A. Jadi saya ada kelas A. Apakah full dari pagi sampai sore? Ya, kalau untuk hari Kamis dan Jumat, kuliahnya itu kita hanya dari sore sampai malam. Ya, Sore sampai malam. sore sampai malam. Untuk hari Kamis dan Jumat itu paling kalau pulang paling malam itu sekitar pukul 9-an lah ya. 9. Kalau hari Sabtu kita full dari pagi dari jam 8 sampai dengan sekitar pukul 4 lah. Nah, fasilitas kampus itu sebetulnya menurut saya cukup nyaman ya di kampus itu, karena yang pertama di setiap koridor kita menemukan dispenser. Jadi jangan takut untuk kekurangan air, karena di setiap koridor pasti sudah ada air. Terus kamu juga kalau misalnya pengen kopi atau misalnya teh, itu bisa di sana sudah disediakan gratis. Dan kita juga dapat snack setiap kuliah ya, dan juga kalau hari Sabtu biasanya ada makan siang juga sih. Setiap kelas ada AC ya kan, pasti jelas lah. Kalau nggak ada aduh ya. Apalagi ya, mungkin perpustakaannya juga nyaman. Nanti boleh sekali-sekali datang nih ke kampus UHAMKA, perpustakaannya lumayan ya, karena kita juga betah sih, para mahasiswa itu betah di perpustakaan. UHAMKA itu kelebihannya adalah kalau kuliah kita agak santai sih sebetulnya ya, apalagi pada saat prosesnya. Kenapa? Karena kan tadi ya yang disebutkan sebelumnya, kita tuh kalau kuliah kan kita dikasih, kita kalau misalnya lapar ya udah kita makan aja gitu kan. Nah, kita tidak canggung. Kenapa? Karena memang dosennya pun kita sama-sama disediakan makanan. Jadi pada saat kita belajar, kita jangan khawatir perut keroncongan yang mengganggu konsentrasi kita ya, tapi kita bisa makan apa yang sudah disediakan oleh kampus gitu. Benar-benar fasilitasnya. Ya, dan sepertinya hanya di UHAMKA yang mendapatkan seperti itu. Entah kalau kampus lain seperti itu atau tidak. Sepertinya enggak deh, teman-teman saya juga. Kampus itu pasti menyediakan wifi. Jadi singkat cerita, kamu puas nggak sih sama UHAMKA ini? Puas sekali ya, karena selain dari segi fasilitas yang ada di kampus, pengajar-pengajarnya pun luar biasa sih kalau menurut saya di UHAMKA itu. Oke, terima kasih Dewi. Oke, sama-sama. Jadi jangan lupa ya semuanya, kalau mau meneruskan pendidikan kalian, terutama pendidikan bahasa Inggris atau pasca sarjana, boleh kalian daftar ke UHAMKA. Dah, thank you.